Nurul, Apa tira ini? malampak sekolah, Lanjolo. berterlambat tembare. Benar jari, benang. Iya, naruh kare mungkin kareng seminggu jarian. Oh, Arud mau berjual menanak. Au. Nama Tiang Nurul Hidayah. Tiang tinggal di Desa Sukerare, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Desa Tiang ini, Desa Sukerare, dikenal sebagai desa penenun. Hampir di setiap rumah ada orang menenun. Tradisi tenun ini sudah ada sejak tahun 1755. Sudah cukup lama ya. Walaupun begitu, hanya beberapa saja anak-anak muda yang bisa menenun. Yang banyak adalah orang-orang yang sudah berkeluarga. Sebetulnya takut juga kalau budaya nenek moyang Tiang ini tergantikan dengan budaya luar. Karena banyak dari teman-teman Tiang yang lebih menyukai bermain gadget daripada menenun. Ada banyak proses dalam menenun. Mulai dari benangnya, pewarnaannya, sampai dengan menenun kain songketnya. Proses tenun songket ini bisa sampai sebulan lebih loh. Nah, yang sedang Tiang lakukan ini adalah menggulung benang dengan alat ara dan andil. Pekerjaan ini butuh ketelitian dan kesabaran tersendiri loh. Tidak mudah memang, tapi Tiang suka. Tenun sudah mendarah daging dalam keluarga Tiang, tapi Tiang tidak puas dengan kemampuan Tiang dalam menenun ini. Tiang masih ingin belajar lebih banyak lagi. Karenanya, untuk tenun Tiang punya beberapa guru tempat Tiang bertanya dan belajar tentang tenun. Nurul, Jawa. ada kegiatan hari ini? Ini ngarah-arah Jawa. Ayo kita cari daun indigo Kemana? ke kebun. Kapan? Hari ini masa hari besok? Oh, warna indigo itu warna apa aja ya, Wak? Oh, kita dapat cuma warna biru saja. Ada juga warna dari kulit pohon mangga, dari kulit pohon jati. Kalau pohon mangga warnanya apa ya, Wak? Oh, nanti kita dapat kalau kulit pohon mangga kita dapat warna kuning. Oh, kalau pohon jati? Kita dapat warna coklat. Ayo kita berangkat. Ayo. Tua Satriadi ini adalah salah satu guru Tiang dalam pewarna alami. Beliau ini jago sekali dalam pewarna alami. Tua Satriadi punya art shop juga. Kain tenun songket yang bagus menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk pewarna alaminya. Tapi bahan ini tidak ada di desa Tiang. Kami harus mencarinya jauh di daerah pantai selatan. Di pinggir pantai, kami mencari tanaman indigo untuk warna biru. Bahan-bahan direndam selama 24 jam di dalam air. Dan kemudian dicampur dengan kapur sampai busanya habis. Kemudian ditunggu beberapa waktu, lalu dibuang airnya sampai tinggal pastanya. Nah, inilah yang dipakai untuk mewarnai benangnya.
Selain Tua Satriadi, Tua Oden juga salah satu guru tiang. Kalau beliau ini, tiang belajar bentuk yang lain dari produk tenun songket, yaitu tas dan teman-temannya. Dia pintar mendesain tas. Kami sering mencari referensi dari internet untuk model-model yang disukai dan memodifikasinya lagi. Sebetulnya, kain tenun songket Sukarare ini sangat terkenal. Selain dari kualitas dan warnanya yang memang bagus, juga mempunyai sejarah yang panjang. Tetapi entah kenapa, sekarang ini agak sepi. Mungkin memang sudah saatnya untuk memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Nurul, nggak ndongem gawe lece HP dia. Deknya kebuka Tolong ina aneh. kau buka internet atau kau aja atau kau promosi songket nya serius. Enak. Sekarang jual songket langan online. Tiang tidak mau keberadaan tenun songket desa Sukarare mulai berkurang. Tiang pun mulai berbagi ilmu dengan adik-adik kecil. Baram nyalai jam. Perkenalkan alat-alat tenun. Kanura apa karena ya? Iku aran narah. Namun saya tahu apa nara. Sanya Tahu. Andir. Iya tahu nak tuluk benang lenia. Iya tuluk malik lenia. Tahu sambung. Walaupun tidak seberapa, tetapi setidaknya bisa bermanfaat bagi tenun Sukarare. Kalau yang ini adalah guru tiang dalam menenun songketnya. Dia ini istrinya Tua Satriadi, jadi beliau ini masih terhitung bibi tiang. Kalau soal menenun, beliau ini tidak ada tandingannya. Bibi tiang sudah menenun sejak umur 7 tahun. Pada masa lalu, kebanyakan dari para wanita Sukarare ini tidak menikmati jenjang sekolah yang tinggi. Bahkan banyak di antaranya yang tidak bersekolah sama sekali. Nah, bisa menenun bagi wanita Sukarare yang sudah menikah jadi seperti wajib hukumnya, supaya kelak bisa membantu para suami dalam mencari tambahan penghasilan. Nurul anak kaneh kajah mense, kadi maru tahu. Adi narak jadi biaya sekolah. Nya ananing pesenan dengan Jakarta. Adi naru jari. Adi menjelak mau kepe, ngau. Nya li mulai cangka tenaning nya seke-seke. Mau nyata. Untuk masalah tenun, bibi tiang ini sangat tegas dalam mengajari tiang. Tidak ada waktu yang terbuang jika belajar tenun dengannya. Jadi bagaimana? Tiang tunggu ya kedatangan kalian di kampung halaman tiang. Sebarkan berita tentang desa tiang ini agar desa Sukarare tiang ini lebih dikenal sampai ke mancanegara. Dari pengrajin alat pembuat tenun sampai produknya, ada semuanya di sini. Karenanya, tiang bertekad akan menjaga warisan budaya tiang ini dengan sepenuh hati, agar tetap lestari dan membanggakan tanah Lombok. Kita bisa dikenal sama seluruh dunia, apalagi kita sangat menonjol kain tenunnya yang beribu macam motifnya. Harapan kami supaya lebih banyak dilestarikan budaya tenun kami, terutama masyarakat setempat, desa Sukarare,
Dan harapan kedua, pemerintah juga ikut membantu untuk menjaga budaya tenun yang ada di desa kami.